Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita lanjut ke bab 2, yaitu membahas tentang label, text filing, dan button ya. Kemarin kita membahas tentang pengenalan GUI, dan sekarang kita membahas tentang label, text filing, dan button di di Java NetBeans ya. Apa itu label ini? Sejenis menampilkan teks ya, pelabelan dalam arti gini. Contoh misalnya kalau di supermarket gitu ya, ini ada keranjang, terus ada barang yang dijual, misalnya permen. Nah, ada tercantum label permen harga sekian. Nah, itu fungsinya di JavaScript itu untuk memberikan label pada sebuah konten atau gambar statis ya. Nah, untuk text filing ini sejenis form atau area input yang dimana fungsinya bisa untuk input teks, baik huruf ataupun angka, dan juga berfungsi sebagai output ya, output yang menampilkan teks berupa kata atau angka gitu ya. Nah, sementara ini button itu tombol ya, tombol. Nanti fungsinya ketika melakukan aksi klik, misalnya hitung, atau klik simpan, atau klik keluar, dan seterusnya. Tergantung fungsi button ini nanti kita difungsikan untuk apa. Nah, supaya lebih jelasnya, untuk kita bisa mempraktekkan label, text, filing, dan button ini, kita akan membuat kalkulator sederhana ya, kalkulator sederhana untuk mengimplementasikan label, text, filing, dan button. Oke. Kita masih berada di folder atau project yang namanya praktek pemrograman visual ya. Ini kurang satu ya. Nah, kita akan membuat package yang baru itu ya, package yang baru yaitu tentang aritmatika form. Oke. Seperti yang kemarin kita bahas untuk membuat tag basis form gitu kan. Teman-teman jangan berfokus kepada kok saya ada dua visual folder project ya. Yang ini untuk praktek, yang ini saya sudah buat untuk bikin modul ini ya, seperti itu. Kita fokus di sini. Oke. Kita buat package arithmetica form. Caranya seperti yang perlu dibahas di bab 1, seperti basis form, yaitu kita klik kanan di search package, klik kanan. Oke. Nah, ini kalau ketemu ini bukan yang ini ya, hati-hati ya. Ini sama halnya dengan file new, project baru, dan sebagainya gitu ya. Tapi di sini klik kanan new Java file ya. Nah, nanti akan muncul form baru. Ini baru kita namakan arithmetica form. Seperti yang video sebelumnya saya bahas, jangan ada spasi karena ini akan menyebabkan valid ya. Java sensitif terhadap sesuatu hal yang misalnya spasi atau koma atau dan sebagainya.
Maka untuk memisahkannya bisa form arithmetic form atau seperti ini, atau juga misalnya seperti ini. Nah, artinya jangan dari spasi ya, tapi kita samakan saja, kita tanpa spasi. Oke, selanjutnya setelah itu ini biarkan ini project berada di folder praktek program visual. Nah, ini berada di search arithmetic form. Nanti ada muncul package baru ya. Klik finish. Nah, ini kita sudah buat ya. Selanjutnya ya, di arithmetic form, di package arithmetic form kita akan membuat arithmetica, membuat JFrame baru. Dari arithmetic form ini JFrame baru yaitu dengan nama kalkulator demo. Oke, klik kanan ini JFrame form. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini, kita namakan kalkulator demo. Oke, seperti biasa, nanti kita finish. Nah, ini muncul form baru, gitu kan. Nah, ini formnya ya. Selanjutnya kita akan membuat tampilan kalkulator sederhana. Ya, ini bisa dilihat di sini. Kita satu-satu. Oke, yang pertama kita buat labelnya dulu, seperti yang dibahas. Yang pertama labelnya dulu ya. Perhatikan pada sidebar plate ya, yang ini. Perhatikan sidebar plate. Kalau misalnya Anda tertutup seperti ini semua, gitu ya. Nah, buka yang swing control. Nah, kalau misalnya tertutup semua ya, tapi kalau misalnya seperti ini ya nggak masalah gitu. Tinggal fokus ke swing control di sini. Nah, selanjutnya adalah kita akan mendesain kalkulator, tampilan kalkulator sederhana. Kita tempatkan dulu label ya. Label, nah ini. Mungkin nanti teman-teman semua ada posisinya, labelnya ada di sini, ada di bawah, ada di pinggir dan sebagainya, atau yang seperti pada gambar di sini. Oke, karena saya bagi dua, maka labelnya bentuknya seperti ini. Intinya teman-teman fokus kepada nama-nama swing control di sini. Nah, karena kita akan membuat label, maka pilih label. Kita klik drag ke sini. Oke, posisikan serapih mungkin gitu ya. Label 1, label 2, label 3. Oke, posisikan serapih mungkin lah ya. Selanjutnya kita text value ya. Text value itu adalah teks untuk untuk input data ataupun menampilkan data. Nah, ini text value yang ini ya. Text value. Oke, text value 1 kita sejajarkan dengan label 1. Text value 2 kita sejajarkan dengan label 2. Text value 3 kita sejajarkan dengan label 3. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat button ya, tombol. Nah, yang ini button, tombol, fokus ke sini ya. Oke, sejajarkan buat yang serapih mungkin lah ya. Oke, ini button 3, button 4, dan button 5. Oke, nah kita sudah membuat form dengan kalkulator sederhana seperti ini. Selanjutnya adalah kita apa namanya istilahnya ya, membuat apa namanya, memberikan identitas ya terhadap setiap swing control yang kita buat ini
Fungsinya identitas itu adalah untuk pengklasan sebuah nanti di kode itu akan terbentuk kelas secara otomatis. Tinggal kita tambahkan script pendukung untuk script fungsi untuk apa label atau namanya text value 1, 2, 3, dan untuk apa fungsi label 1, label 2, label 3, dan button 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita istilahnya membuat rename untuk pengklasannya gitu ya. Caranya adalah klik kanan, change variable. Oke, saya jelaskan dulu ya. Karena kita belum membahas tentang database, maka sebenarnya ini untuk variabel nanti di database gitu ya. Kalau Anda teman-teman sudah merancang basis datanya, kita nanti bisa sesuaikan sesuai basis data yang kita rancang. Tetapi karena kita belum bahas sampai ke database, maka kita anggap kita telah membuat database saja gitu ya. Oke, nah langkah pertama adalah kita membuat variabel atau membuat pengklasan di sini. Ini untuk text value 1, change variable name. Nah di sini tulis txt bilangan 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Oh sorry, bilangan 1 ya, ini untuk pembilangan yang kedua, ke value yang kedua. Oke. Nah contohnya ada di sini ya. Oke, sebentar, saya ini txt bilangan txt bil 1. Oke, sebentar sambil saya rubah lagi. Oke, nah bilangan 1. Oke, kita klik oke. Nah ini kita sudah kasih nama text value ini adalah text bilangan 1. Lanjut kepada text bilangan 2, text bilangan 3. Seperti hal yang sama dilakukan pada text value 1. Klik kanan, change name, txt bil 2. Pastikan ini karena sangat sensitif antara huruf besar huruf kecil. Kalau misalnya awalnya adalah di sini huruf besar, maka samakan semua huruf besar. Atau misalnya ininya dipisah oleh garis bawah, maka samakan. Karena sensitif, nantinya kita apa namanya, kalau ada yang berbeda-beda nanti, wah ini bagian yang mana nih gitu kan, kok gak ada text underscore bil 2 misalnya kan, seperti itu. Maka untuk menamakan ya kita samakan dengan apa yang di modul di sini ya. Oke, kita ini text bilangan 2 bil 2 ya, copy paste. Oke, selanjutnya txt bilangan 3. Oke, nah untuk button ini, untuk button 1 klik kanan, change variable name, tulis btn tambah oke. Button 2 kurang. Oke, button 3 kali.
Oke, button 4 bagi. Oke, button 5 keluar. Oke, nah kita udah membuat nama-nama variabel sesuai dengan tabel di sini. Selanjutnya adalah kita rubah namanya, nah seperti ini. Kita rubah namanya seperti ini. Caranya adalah bisa double klik atau bisa tekan F2. Contoh saya menggunakan F2, ganti namanya build 1. Yang kedua F2 build 2. Nah, untuk pelabelan boleh pakai spasi karena ini hanya sebuah label, hanya penamaan saja, tidak berkaitan dengan kelas atau variabel ya. Terus 2 3, terus button tambah, terus ini button kurang, ini button kali, ini button bagi, ini button keluar. Untuk text filenya F2 ini kita kosongkan, hapus saja ya. Selanjutnya F2 backspace atau delete ya, kita kosongkan karena ini untuk kita inputkan gitu ya, untuk kita inputkan. Oke, kita agak bisa diperpanjang aja lah ya supaya enak dilihat. Nah, cara perpanjangnya tinggal klik. Oke, nah kita sudah membuat tampilan kalkulator sederhana. Selanjutnya kita akan menambahkan kode-kode atau script untuk tombol dengan cara klik kanan tombol tersebut. Nah, ini di tombol tambah gitu kan, pilih klik kanan, nah klik dulu, klik kanan, pilih event, pilih action, pilih action format. Nah, kita akan diarahkan ke script dengan prefect button action tambah action format. Nah, ini apa namanya, script untuk variabel button tambah ya. Sebentar. Nah, ini untuk button tambah. Untuk kembali ke tampilan ini, kita tinggal klik desain di sini. Nah, ini balik lagi ke sini ya. Oke, kalau misalnya saya klik nih, mau masuk ke variabel yang ini, tinggal search, cari tentang variabel yang kita buat. Ini button tambah. Oke, selanjutnya kita akan mengisi baris kode di sini ya. Baris kode ini untuk button kurang. Oke, seperti biasa di sini. Oke, kita ini untuk button, ini untuk button kurang, sorry. Oke, untuk button tambah, nah ini ya button tambah. Oke, sebentar saya perbesar lagi. Nah, button tambah, ya, enter, float, build,
build 1. Nah, ini untuk label build 1. Untuk tadi variabel itu ya, build 1, build 2 hasil. Nah, kita pendeklarasian terlebih dahulu ya, ini tuh titik koma ya. Setelah melakukan deklarasi, kita kasih deklarasi ini untuk apa gitu kan, deklarasi build 1 build 2 ini untuk apa dan hasil untuk apa ya. Oke, untuk kita deklarasi build 1 build 1 sama dengan float titik parse float dalam kurung. Nah, txt build 1. Nah, seperti variabel yang tadi kita buat untuk txt build 1. Dot get txt. Nah, kita pilih txt. Oke, titik koma. Build 2, lakukan hal yang sama untuk build 2. Bisa tulis ulang atau bisa copy paste di sini untuk mempercepat. Tinggal kita ganti build 2 txt build 2. Nah, oke. Selanjutnya hasil sama dengan build 1. Nah, ini kalkulatornya nih, logika kalkulatornya untuk hitungan penjumlahan atau tambah gitu ya. Spasi tambah build 2 titik koma. Nah, teks build 3. Nah, seperti yang tadi di text file dengan kita nama variabel txt build 3 ini untuk menghasilkan untuk menampilkan hasil perhitungan dari bilangan build 1 ditambah build 2 gitu ya. Kita ketik txt build 3 sama dengan set text string. Oke, kita double klik ini boleh. Nah, di sini kita ubah string dot value object value of. Nah, kita bisa pakai yang ini, eventnya hasil. Nah, untuk kesini eventnya ke sini ya. Oke, nah kita udah selesai untuk button tambah. Nah, oke, misalnya ada hal yang terjadi, misalnya ketika Anda mengetik misalnya 4. Nah, ini tanda seru. Kenapa tanda seru? Karena di desainnya kita belum menamakan gitu kan, menamakan labelnya. Nggak ada label 4 misalnya kan situ. Kalau misalnya ada 4 di sininya, teks filenya ada 4, tapi kita lupa belum melakukan change variable name untuk menamakan variabelnya.
maka kita buat namakan variabelnya dulu. Contoh misalnya nih ya, kita contohkan text file ini, kita contoh ya di kanan, cek kembali. Nah ini build 4 tanda seru ya, send, klik, kita copy dulu text build 4 di kanan, cek. Oke. Nah, maka tanda serunya akan hilang. Kenapa? Karena kita sudah nama variabelnya sudah ada, gitu kan? Oke, paham ya? Sampai sini. Oke, Ctrl Z dulu lah. Oke, kita kembalikan ke mana tadi tuh? Oh, di atas ya. Kalkulator. Oh ini ya. Oke, kita tambahkan txt build 3. Nah, oke, lakukan hal yang sama seperti yang tadi dilakukan untuk button tambah action ya. Maka kembali lagi ke desain. Nah, kita untuk pengurangannya klik kanan, event, action, component. Nah, oke, lanjut untuk button pengurangan seperti ini. Ya, sebenarnya kita tinggal copy paste saja. Oke, untuk kita tinggal ganti atributnya yang tadi ditambah menjadi kurang. Oke, untuk tombol pengurangan, masuk lagi pengkalian, change, bukan change, event, action performance. Oke, untuk perkalian, oke, nah ini untuk perkalian. Oke, ya, tinggal copy paste saja di sini. Ini ganti dengan tanda bintang ya, bukan X, bukan ini, tapi tanda bintang. Nah, oke, selanjutnya kembali lagi ke desain, keluar, bagi, atau mau bagi event, action performance. Oke, kita lanjut, copy lagi. Ini pembagian. Oh ya, sedikit ada yang beda untuk pembagian. Karena kenapa? Karena kita menghindari pembagian yang dilakukan jika pengguna atau kita melakukan pembagian dengan nol, karena akan hasilnya error gitu kan. Jika sesuatu yang dibagi dengan nol itu istilahnya kalau dalam hal ilmu matematika tak terhingga atau tidak bisa dihitung gitu ya, sekali lagi. Nah, artinya kita hindari memberikan fungsi untuk menghindari pembagian dengan nol. Bukan menghindari sih istilahnya. Kalau ada yang melakukan pembagian nol, maka ada pesan tidak bisa melakukan pembagian dengan nol. Contoh misalnya, oke, kita hapus dulu bagian ini. Sebenarnya tidak perlu dihapus sih, tinggal klik enter, if dalam kurung build 2 sama dengan 0. Oke, kurung. Oke, seperti biasa supaya kita tidak lupa ini kurung kurawan milik siapa. Yang ini kan kurung kurawan milik yang ini. Nah, saya biasanya langsung 2 kurung kurawan buka, kurung kurawan tutup.
Oke, selanjutnya pindahkan ini, Ctrl X, enter, paste. Nah, di sini kita sedikit rubah namanya menjadi tanda strip 2 error 2 bagi 0. Oke, selanjutnya enter. J option pen ini dot show apa ini, show message ini sudah. Oke, gak apa-apa, keluar lagi message dialog message dialog dalam kurung is koma spasi tanda kutip 2 tidak bisa melakukan. Ini kepotong ya, nanti saya di bawahnya ada scriptnya ya. Pembagian dengan oke, ini titik koma. Oke, selanjutnya return oke, selanjutnya enter di sini ya, ini sama dengan video 1 dan garis miring, bukan titik 2 ya, bukan titik 2 ya, tapi garis ini miring 2 titik koma enter. Nah, dapat paste yang ini aja. Ini seperti itu. Oke. Oh, ini ada ini ya. Oh, ini karena kita main copy paste, cek kembali ya. Oke, ini ada mesin perkalian, ini kita hapus. Oke, selanjutnya ini ada seru J option pen ya. Kita harus mengimpor Java Swing J option pen ini ya. Oke, nanti ada muncul di sini Java Swing J option pen. Oke, selanjutnya adalah tombol keluar. Klik kanan, klik dulu seperti ini, klik kanan, change event action. Kita tinggal tambahkan sistem dot exit dalam kurung 0. Oke, sudah kita lakukan. Oke, lengkapnya Anda bisa download di sini. Karena scriptnya ini lengkap, ada sesuatu hal yang ketika kita buka source code di sini, ini ada sesuatu yang disembunyikan oleh NetBeans. Nah, contoh ini, terus ini lagi ya. Nah, ini kode ini tidak bisa dirubah karena ini secara otomatis dibuat oleh NetBeans gitu ya, untuk komponen-komponen yang sudah kita buat
dari desain ini. Contoh misalnya ini J label 1, J label 2, dan seterusnya. Ini teks bilang 1 dan seterusnya. Oke, J label 1. Nah ini penamaan set teks bilangan 1, set teks bilangan 2. Nah enaknya NetBeans seperti itu untuk sekarang. Dulu itu kita harus set dulu nama labelnya, set dulu nama buttonnya dan sebagainya. Tapi sekarang secara otomatis sudah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita coba berhasil enggak ya. Kalau enggak berhasil gimana ya? Oke, kita coba klik di kalkulator ya. Nah, kalkulator, klik kanan, klik kanan, run file. Nah, 1 ditambah 8 tambah 9. Oke. 9 dikurangi 1 kurang 8 dikali 9 dibagi, nah keluar close. Oke, kita coba yang tadi dibagi 0, misalnya 9 dibagi 0. Tidak bisa melakukan pembagian dengan 0. Oke, paham ya? Error bagi dengan 0. Keluar, coba lagi. Untuk minus bisa nggak ya? Karena kita coba aja dulu ya. Misalnya 3 dikurangi 4. Ada minus ya. Oke. Ini keluar ya, salah ngetik ya. Oke. Nah, itu teman-teman semua untuk kalkulator sederhana. Lanjutnya kalkulator yang kedua itu kita membuat faktur demo. Maksudnya apa faktur demo? Contoh misalnya membuat faktur pembelanjaan gitu kan, bukti belanja gitu ya. Oke, kita lanjut. Seperti yang dilakukan pada aritmatika kalkulator demo, kita membuat JFrame baru untuk faktur demo ya. Ini kita karena ini udah selesai, udah berhasil, maka kita lanjut. Ini close saja. Oke, kita masuk ke lembar baru. Nah, kita membuat faktur demo. Nah, di sini klik kanan, new JFrame form. Oke, kita kasih nama faktur demo. Oke, finish. Nah, kita membuat faktur demo yang form yang seperti tadi di kalkulator. Selanjutnya, seperti hal yang dilakukan pada kalkulator demo, kita mendesain label text value dan buttonnya. Oke, seperti yang tadi pertama dilakukan oleh kalkulator demo. Mana ini text label? Oke, label itu 1 2 3 4 5 6 label. 3 4 5 6. Oke, kalau misalnya form utama ini, wah ini nanti gak cukup untuk button hitung lengkapnya, ini kita bisa perlebar dengan cara klik di sini, tarik. Oke, ini kita rapikan kembali. Oke, ya. Selanjutnya kita tambahkan text valid. Oke, buat serapi mungkin. Text valid. Terus selanjutnya oke,
Oke, kita buat panjangnya samakan sajalah 150. Oke, kita buat panjangnya saja. Oke, tambahkan button tombol, misalnya bebas di sini dan di sini. Ya. Oke, selanjutnya sesuai dengan tabel di sini, silahkan nanti teman-teman semua seperti hal yang dilakukan oleh kalkulator demo itu ya, buat variabel name-nya. Oke, klik kanan variabel name ya. Nah, di sini sudah saya buat apa namanya, seperti apa penamaan variabelnya atau pengklasannya. Nah, untuk text file 1 2 3 4 5 6, nah 1 2 3 4 5 6, terus button hitung dan button keluar. Oke, hasil yang diharapkan adalah ini. Nah, hasil yang diharapkan adalah seperti ini ya. Oke, hasil yang diharapkan seperti ini. Oke, karena saya sudah membuat yang untuk modul ini, jadi saya langsung saja ya. Oke, maka silahkan teman-teman buat sesuai modul, sama halnya dengan kalkulator demo. Oke. Oke, logika aritmetika faktor demo. Oke, saya save dulu yang ini. Oke, nah nanti hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya lakukan hal yang sama seperti pada kalkulator demo untuk memasukkan baris kode button hitung di sini ya. Nah, di sini klik kanan, action. Nah, karena saya sudah membuat apa namanya, action program untuk button hitung, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, kalau yang belum, oke. Nah, aritmetika kalkulator faktor demo. Nah, ini kalau yang belum, ini tampilannya adalah akan seperti ini. Nah, artinya belum ada action gitu kan, belum ada script untuk fungsinya ya kan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, karena saya sudah membuat apa ini, nah ini akan ada button hitung di sini. Oke, nanti teman-teman tinggal masukkan script lengkapnya untuk button hitung di sini. Ini hanya button hitung saja. Oke, nah karena fungsinya sudah dimasukkan di sini ya. Nah, ini untuk total harga kali banyak pajak 10% gitu ya, 0,10 kali total bayar total plus pajak ditambah pajak dan sebagainya ya. Nah, ini script lengkapnya teman-teman bisa download di sini. Oke, nah contoh seperti ini ya. Lakukan hal yang sama gitu seperti yang di faktur bukan kalkulator demo. Kalau di kalkulator demo kan berbagai button tambah, button pajak, button tambah kali dan sebagainya. Kalau di faktur demo hanya untuk dihitung saja. Nah, untuk di button hitung saja, dan untuk button keluar seperti biasa tinggal tambahkan sistem exit dalam kurung 0 titik koma. Oke, lanjut. Kita coba jalankan. Nah, ini faktur dulu ya, run file. Nah, contoh misalnya buku, harganya misalnya 20.000, 1, 2, 3, banyaknya misalnya 20, hitung. Nah kan
seperti ini. Pajak 40.000, jadi total yang harus dibayar 440. Oke, nah nanti hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya ke yang gampang. Nah nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, tugas untuk teman-teman adalah membuat kalkulator sederhana dan kalkulator faktor dana yang seperti ini ya. Nanti dikompres filenya dalam bentuk RAR ataupun zip dan diunggah ke ruang. Oke, itu bab 2 tentang label text valid dan button. Dan barangkali ada hal yang ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita diskusi di WhatsApp grup atau japri langsung ke saya di WhatsApp grup. Oke, itu materi tentang bab 2 label text valid dan button. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.